mari kita ambil, kita lihat Alkitab kita yang terdapat di dalam khotbah pada pagi hari ini, yaitu saya akan memberikan judul saja, yaitu hanya Yesus jawaban hidup. Amin. Hanya Yesus jawaban hidup kita semua orang yang percaya, tidak ada yang lain. Jadi kita tidak ada tawar menawar, tidak ada dalih, tidak ada yaitu hal-hal yang lain yang kita yakini, yang kita percayai, bahwa hanya Yesus Kristus adalah jawaban hidup kita. Amin. Baik, ya, yang pertama, jawaban dalam hidup kita mengenai apa? Yaitu berkat iman. Ya, berkat iman ini sangat penting, karena tidak ada berkat tanpa iman, dan tidak ada iman tanpa berkat. Jadi semuanya ini adalah berkesinambungan atau berkaitan, bahwa ada iman, ada berkat. Nah, kita lihat Roma pasal 10 ayat 4 sampai yang ke-6 yang mengatakan, ayo kita baca. Sebab Kristus adalah kegenapan untuk Torah, sehingga kebenaran itu beroleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi Kristus adalah kegenapan hukum Torah. Artinya Yesus menggenapi hukum Torah. Hukum Torah itu adalah bayangan, dijelaskan apa yang akan terjadi, bayangan apa yang bakal terjadi. Wujudnya yaitu adalah Kristus. Jadi iman terhadap hukum Torah itu adalah iman terhadap bayangannya saja. Ya, sehingga bayangan itu bisa muncul tenggelam, kadang-kadang muncul, kadang-kadang tenggelam. Jadi apa yang terjadi pada saat itu, hadirat Allah zamannya Musa. Ketika Musa berdoa, Tuhan datang. Ketika selesai, yaitu jawaban doanya, Tuhan pergi. Seperti itu. Jadi bayangan itu muncul dan tenggelam. Jadi menghilang, tiba-tiba muncul, tiba-tiba menghilang. Itu adalah bayangan. Tetapi arti yang sesungguhnya adalah, yaitu wujud daripada bayangan itu sangat penting. Ya, wujud daripada bayangan itu adalah Kristus Yesus itu sendiri. Sehingga bukan merupakan satu bayangan saja, melainkan itu adalah kenyataan atau wujudnya. Wujudnya yaitu Kristus Yesus yang datang di dalam dunia ini, yaitu menjadi manusia. Karena itu Yesus Kristus datang di dalam dunia ini menjadi manusia wujudnya. Ya, boleh dikatakan memang manusia, 100% manusia. Ya, juga 100% itu adalah Allah. Karena apa? Manusia dia, wujudnya daging. Ya, tetapi Allah manusia karena dia tidak bisa berbuat dosa dan tidak bisa disentuh oleh dosa. Itulah kealahan yang manusia di dalam Yesus Kristus. Mari kita lihat yang berikutnya mengatakan, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang percaya, ya, orang yang melakukannya akan hidup karenanya, yaitu karena hukum Taurat. Jadi kehidupan masa zaman Taurat itu memang melakukan pekerjaan Allah, itu melakukan tugas-tugas yang dari Allah. Karena memang di situ ada satu tugas-tugas di dalam ibadah, tugas-tugas di dalam peraturan-peraturan yang harus dikerjakan oleh manusia, sehingga apabila menjalankan aturan dan peraturan hukum Taurat itu, ya, merasa diberkati, baru merasa. Tetapi jika tidak menjalankan, melakukan hukum Taurat, otomatis dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi kebenaran yang oleh hukum Taurat itu kepastiannya itu tidak ada. Kepastiannya itu masih semu. Kepastiannya itu hanya bayang-bayang saja. Tetapi di sini dikatakan bahwa tetapi kebenaran karena iman. Berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus.
Ya, kebenaran yang ada di dalam iman ini berkata siapa yang akan naik ke surga untuk membawa Kristus? Tidak mungkin ada. Tetapi siapa yang mau menurunkan naik ke surga untuk membawa manusia kepada surga, itu adalah ada. Jadi kalau manusia membawa Yesus Kristus untuk naik ke surga tidak mungkin. Kemungkinannya tidak ada sama sekali. Tetapi kalau Kristus membawa umat manusia untuk masuk atau membawa ke surga atau naik ke surga, itu adalah kepastian. Itulah iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, dengan demikian mari kita lihat bahwa siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Itu adalah kebenaran yang dari hukum Taurat tidak mungkin membawa Tuhan yang telah mati di salib untuk membawa naik ke surga atau membawa ke surga. Tidak mungkin. Karena apa? Kebenaran itu adalah kebenaran yang melalui usaha manusia, pekerjaan manusia tidak bisa yaitu membawa kehidupan menjadi yaitu kematian dan kematian menjadi kehidupan. Nah, tetapi dikatakan di sini tetapi. Apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Jadi firman iman kepada firman itu sudah tidak jauh seperti zamannya Taurat, zamannya Musa. Karena iman dan firman itu sudah ada di dalam hati dan ada di dalam mulut kita. Jadi kalau kita mengharapkan dan mempunyai keinginan dan kerinduan dan mempunyai yaitu maksud dan tujuan, kita cukup perkatakan iman. Amin. Perkatakan iman kepada Yesus Kristus, apa yang menjadi keinginan dan apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi maksud dan tujuan kita, maka jawabannya hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Amin. Nah, itulah sebabnya firman itu dekat kepada kita, yakni di dalam mulut kita dan di dalam hati kita. Hati kita yaitu berkata dan mulut kita berbicara, maka itu akan membuahkan iman di dalam hidup kita. Mari kita katakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan atau Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi percaya di dalam hati dan mengaku lewat mulut kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita diselamatkan. Nah, dengan demikian siapa yang dapat mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Jikalau bukan orang-orang yang percaya, jikalau orang-orang bukan orang pilihannya, kalau bukan orang yang dipanggil, dipilih, ditetapkan sesuai rencananya. Tidak ada selain orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Berkat kebutuhan hidup, berkat kebutuhan hidup ini sudah disediakan di dalam Matius pasal 7 ayat 7. Dia mintalah maka akan diberikan kepadamu, dan carilah maka kamu akan mendapat, dan ketuk maka pintu akan dibukakan. Nah, ini adalah berkat kebutuhan kehidupan kita harus mencari. Kalau kita tidak mencari, tidak mungkin mendapatkan uang. Kalau kita tidak bekerja, tidak mungkin kita mendapatkan hasil. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan tepat sekali yang berbunyi, mintalah, itu artinya lewat doa dan permohonan kita. Kita sampaikan kepada Tuhan, hari ini saya mau berangkat menuju ke lokasi pekerjaan saya, dan Tuhan tolong pimpin saya, Tuhan tuntun saya, maka Tuhan akan memberikan sesuai dengan apa yang kita
cari apa misalnya di situ ya, Laos ya dapat Laos. Kalau yang kita cari di sini ya sesuai dengan apa yang kita butuhkan hari ini, maka itu akan mendapatkan. Ya itu pasti. Jadi seperti saudara yang pekerjaannya hari-hari ya mencari ya di situ, berburu ke hutan, ya dia akan mendapatkan binatang. Yang pekerjaannya ia mencari, ya ia bekerja di toko, bekerja di kantor, menjadi pegawai negeri, menjadi pegawai swasta, dan menjadi marketing. Ya, maka kita semuanya akan mendapatkan, karena mencari pasti akan mendapat, minta akan diberikan. Kalau kita minta ikan akan diberi ikan di dalam Alkitab. Kalau kita minta roti akan diberi roti. Maka apa yang kita minta sesuai dengan kebutuhan kita hidup ini, maka Allah menyediakan bagi kita semuanya. Nah, bagian C di sini adalah berkat kesembuhan. Ini sangat penting. Kalau orang kaya di sini sakit-sakitan, ya kasihan, ya. Makanya berkat kesembuhan. Kalau orang kaya di situ setiap hari di situ, ya makanannya cuman sayur misalnya, tidak bisa makan daging, ya karena sakit-sakitan. Nah, maka kekayaannya itu sia-sia. Karena banyak sekarang itu orang punya mobil mewah tingkat, punya rumah tingkat 2, tingkat 3, mobilnya sampai 7, 8, bahkan 10 mobil. Tetapi ya makanannya apa? Cuma tajin. Apa tajin itu? Bubur, ya bubur yang tidak bisa makan yang lain-lain karena yaitu pantangan daripada penyakitnya. Cuman sayur, sawi, brokoli dan lain sebagainya. Untung itu masih ada, ya. Tetapi berbahagialah orang yang diberikan kesembuhan dalam segala penyakit, sehingga kita semua orang yang disembuhkan dalam segala penyakit, ya maka itu akan bebas kita makan apapun yang kita sukai makan, apapun yang bermanfaat dan yaitu berguna bagi tubuh kita. Contohnya bisa makan daging, bisa makan ikan, bisa makan sayuran, bisa makan buah-buahan. Karena banyak orang-orang yang sudah tidak bisa makan buah-buahan, banyak orang yang sudah tidak bisa makan daging. Ya, oleh sebab itu di sini penting, perlu Allah Tuhan Yesus Kristus kita memberikan berkat kesembuhan bagi kita orang-orang yang percaya. Ya walaupun sakit Tuhan memberikan kesembuhan, walaupun sakit Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan. Bahkan Tuhan akan memulihkan dan menyembuhkan. Ya, di sini dikatakan bahwa berkat kesembuhan karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang yang mengetuk pintu baginya akan dibukakan. Nah, ini ya kita lihat yang terdapat pada ini Matius pasal 9 ayat 1 sampai 2. Ya, naiklah Yesus dalam perahu lalu menyeberang, kemudian kesembuhan di sini. Sesudah itu ya, Matius pasal 9 ayat 1 sampai 2. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ke kotanya sendiri atau kota Nazaret. Maka dibawa orang kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ya, di situ. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau jadilah engkau tahir." Ya, jadi orang yang lumpuh disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus, ya orang yang mengalami sakit penyakit. Yesus berkata, "Ulurkan tanganmu," dan Yesus mengatakan bahwa engkau tahir. Dan dikatakan di sini
Ketika itu juga tahirlah orang yang lumpuh itu, tahirlah orang itu dari kustanya. Ya, ada orang lumpuh tadi dijelaskan bahwa ada juga orang yang sakit kusta, dan orang yang sakit kusta itu telah tahir dan sembuh dari kustanya. Dan orang yang sedang lumpuh tadi dikatakan bahwa dia berjalan di sini. Yesus berkata, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Matius 8 ayat 1 sampai 3. Setelah Yesus turun dari bukit, ya, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang sakit kusta, ya, di sini. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, ya, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ya, yang pertama Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, dan kemudian yang kedua di sini Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Juga di ayat-ayat yang lain Yesus menyembuhkan orang yang buta, matanya menjadi melek. Juga di ayat-ayat yang lain mengatakan bahwa Yesus Kristus menyembuhkan orang yang bisu, yaitu tidak bisa berkata-kata, ia menjadi berkata-kata. Dan kemudian Yesus itu dari ayat yang lain, Lazarus yang bangkit dari antara orang yang mati. Yesus juga bisa membangkitkan orang yang mati, dan Yesus juga bisa menyembuhkan orang yang sakit. Dan Tuhan Yesus juga bisa memenuhi segala kebutuhan orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, oleh sebab itu kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah jawaban hidup kita. Yesus Kristus adalah jawaban dan setiap keperluan kita. Amin. Amin. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, kami telah menyampaikan firman. Jadilah firman ini kekuatan bagi kami semua, dan menjadikan iman dan percaya bagi semuanya, agar kami terus beriman dan percaya kepadamu. Tidak ada kekurangan, tidak ada kelaparan, tidak ada kemiskinan, tidak ada sakit penyakit yang tidak bisa dijamah dan disembuhkan. Oleh Yesus Kristus Tuhan, kami yakin dan percaya semua adalah jawaban hanya di dalam nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Mari kita panggil berdiri, kita